Saya mau tanya sebentar. Semua yang ada di sini merasa beriman atau tidak? Saya ulangi. Jawab yang tegas, kita beriman atau tidak? Ketika kita menyatakan beriman, kira-kira ayat ini berlaku untuk kita atau tidak? Sekarang perhatikan. Ketika kalimat iman dibuka dengan kata iya di dalam Al-Quran, artinya Allah sekaligus memanggil dan membagi pemilik iman itu kepada 3 bagian. Lihat kaitannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua yang merasa beriman tanpa kecuali. Yang pemilik iman itu tingkatan imannya beda-beda, terdiri dari 3 golongan utama. 1, linida'il qarib. Ada yang imannya begitu kuat. Saya ulangi, ada yang imannya begitu kuat bahkan sebelum dipanggil dia sudah siap-siap. 2, ada yang imannya standar tengah-tengah, kuat tidak, belum sampai, lemah juga tidak. 3, saya agak cepat, ada yang imannya kualitas lemah. Sudah diingatkan, sudah sampai, masih belum ingat. Perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu, aku tidak peduli kata Allah, sepanjang dia merasa punya iman, maka yang lemah imannya dengan informasi ini akan dinaikkan menjadi kuat, yang menengah akan semakin dekat, dan yang kuat akan semakin lekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yuk sekarang kita ilustrasikan ya. Bapak Ibu sekalian, kalau pengen ngecek iman kita sekarang di kondisi lemah, menengah atau kuat, itu ada standarnya di Quran surah ke-8 ayat kedua. Saya ulang ya. Quran surah 8 Al-Anfal di ayat yang kedua, paling kanan sebelah atas di mushaf. Standar untuk mengecek kira-kira malam ini kita di posisi mana? Iman yang kuat, yang menengah, atau yang jauh? Innamal mu'minuna. Innama adatul hasri. Perhatikan. Huruf untuk membatasi satu hukum yang ada di ruang lingkup itu saja. Innamal mu'minuna, yang disebut orang punya iman itu tandanya berikut. Kalau tak punya tanda ini, tanda standar, artinya dia belum masuk pada golongan beriman. 1. Idza dzukirallahu, jika disebutkan nama Allah kepadanya, wajilat qulubuhum, ada getaran dalam hatinya. Saya ulang ya. Bu. Tanda pertama, kalau diperdengarkan nama Allah, itu ada konfirmasi getaran di hatinya. Awas nih, getaran hati itu beda-beda. Di jalan lagi pelanggaran ketemu polisi, ada getaran tuh. Tapi bukan getaran iman tuh. Ya, awas, hati-hati tuh. Ya. Awas, ada rasa orang tua kepada anak, itu ada getaran. Apa yang membedakan getaran iman dengan getaran kemanusiaan? Perhatikan standarnya. Akan disebutkan nama Allah yang ketika diperdengarkan di telinga kita, konfirmasinya langsung datang lewat iman. Telinga, bahasa Arabnya udhun. Jamaknya disebut adzan. Setiap hari, 5 kali dalam pergantian waktu, itu nama Allah disebutkan dalam setiap pergantian waktu. Pagi baru bangun tidur disebutkan, siang disebutkan, ganti sore disebutkan, masuk menjelang malam, maghrib disebutkan, malam sebelum tidur disebutkan. Untuk mengecek, jangan-jangan kata Nabi, ada yang paginya yusbihu mu'mina, dia masih punya iman, wa yumsi kafira, ternyata sorenya hilang imannya. Diperdengarkan di telinga kita, bahasa Arabnya adzan. Maka dalam adzan, kalimat pertama yang disebutkan nama Allah atau bukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu disebutkan ada getaran. Nah, saya mau tanya begini. Kalau adzan itu panggilan untuk apa? Itulah sebabnya kenapa dalam Al-Quran sholat satu-satunya ibadah yang disebut dengan iman. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji.
Hanya sholat ibadah dalam Al-Quran yang namanya disebut dengan iman. Al-Baqarah ayat 143. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Lihat di ujungnya. Allah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kalau ada orang sholat dilakukan dengan imannya, tapi dia nggak tahu kiblat, maka karena imannya kepada Allah, dia menghadap dengan berkeyakinan dia menghadap kiblat. Kata Allah, imannya itu yang aku nilai sebagai sholatnya. Perhatikan. Dan kata sholat dalam Al-Quran itu menjadi pembuka kata yang disandingkan dengan iman. Jadi kalau teman-teman baca Quran, mencari kata iman pertama dalam Quran disandingkannya dengan sholat. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Ada orang-orang takwa yang cirinya dia punya iman konsisten. Pembuktian pertamanya dalam sholat. Maaf, jadi kalau pengen ngecek iman kita itu standarnya rendah, menengah, atau kuat, maka cek dalam sholat. Bagaimana cara ngecek dalam sholatnya? Alhamdulillah. Inilah detailnya Al-Quran. Al-Baqarah ayat 238. Paling kanan sebelah atas. Pojok. Lihat kalimatnya. Hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, coba cek. Kira-kira orang yang muslim beriman itu tahu waktu sholat untuk menjaganya atau tidak? Yuk sebentar. Subuh besok jam berapa? Oh, jangan lihat sini, nggak ada. 4:35. 4:24. Terjadi perbedaan pendapat waktu sholat subuh. Di mana ini ahli hisab nih? Ya, ini menunjukkan kita datang dari tempat yang berbeda-beda. Ya, baik. Kita ambil yang standar, misal 4:35. 4:27. Tadi di Lanut 4:26 saya. Ambil 4:27 lah ya, izin Pak ya. 4:27, 4:35 komat beliau. Lihat, 4:37. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4:37. Begitu dipanggil, saat dipanggil kita langsung sadar, ya Allah sudah azan, siap-siap sholat. Ini adalah menunjukkan iman yang standar. Belum kuat. Belum kuat. Ingat. Jadi kalau dipanggil, pas dipanggil sadar, itu imannya kata Allah standar. Izin Bu Rektor, di sini aktivitas jam berapa dimulai? Ya. Jam 8. Kampus aktivitas kuliah dibuka jam 8. Mahasiswa datang jam 8. Standar tidak? Standar. Kalau Anda datang jam 6, itu artinya di atas standar. 4:27 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang yang bahkan siap-siap dari jam 3. Disebutkan di Quran, dia nunggu pemanasan dulu supaya subuhnya itu optimal. Dia tahajud dulu, dia istighfar dulu, dia tunggu sampai tiba waktu subuh. Itu yang tadi saya bacakan, rakaat kedua dalam salat Isya. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Itu adalah tentang orang ahli surga yang masuk surga dari taman surga yang disifati oleh Allah sedang beraktivitas di bumi. Di antara cirinya, dia menyiapkan persiapan subuh, dia datang sebelum dipanggil. Itu iman yang tinggi. Jadi kalau 4:27 dipanggil Anda datang, itu standar. Jam 3 Anda siap-siap, di atas standar. Tapi kalau 4:27 dipanggil Anda baru sadar jam 7:42, nah itulah wajah-wajah iman terlemah itu. Ya.